Bab 710. Ye yang mencapai alam kaisar. Sinar pedang dingin melintas di lapangan. Cici. Di kerumunan warrior yang, 3 kepala langsung terbang keluar, tetapi tubuh mereka terus maju, sampai mereka maju dengan jarak 10 kaki, 3 mayat tanpa kepala berhenti, kemudian jatuh ke tanah. Semua orang berhenti di tempat, menatap warrior yang dengan ngeri. Ketiganya adalah alam kaisar. 3 master alam kaisar mati di depan mereka seperti ini, dan mereka bahkan tidak melihat bagaimana warrior yang bergerak. Terpaku. Bunuh 3 master alam kaisar dalam satu tembakan. Otak semua orang tercengang saat ini. Dan Raisa Qian dan yang lainnya juga kaget kali ini. 3 alam kaisar terbunuh seketika. Apakah Ye yang ini master setengah suci? Ledakan. Pada saat ini, semakin banyak guntur dewa warna hitam di udara, dan ledakan yang menggelegar terdengar di telinga semua orang. Beberapa pendekar hitam di bawah alam kaisar bergetar sampai berdarah. Ledakan. Ada suara keras lain, dan pilar guntur hitam tiba-tiba jatuh di langit, dan pilar guntur jatuh lurus ke posisi warrior yang. Ketika pilar guntur ini jatuh, pilar guntur di atas langit juga bergerak seketika. Ada hampir 1000 pilar guntur yang berjatuhan dari langit menuju posisi warrior yang satu persatu. Semua orang hajar, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian, cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah warrior yang. Raisa Qian melirik pria bertopeng itu, karena dialah yang bicara sebelumnya. Raisa Qian berkata dengan ekspresi cemberut, orang ini pendekar hitam spesies penentang, dia tidak boleh melewati hukuman langit. Bunuh, ini kesempatan terbaik kita, lakukan. Di bawah pimpinan Raisa Qian dan pria bertopeng, pendekar hitam klan api suci yang sempat ditakuti oleh warrior yang tiba-tiba menjadi percaya diri. Setelah sedikit ragu, hampir 90% orang di lapangan bergerak menuju warrior yang lagi. Melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya, warrior yang melontarkan tatapan mengerikan di matanya. Ini persis jawaban untuk pepatah lama itu. Terkadang, kamu tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi kamu. Warrior yang menjentikkan jarinya, dan seutas energi pedang menyebar membentuk setengah lingkaran. Cahaya perak yang datang di depannya langsung menghilang. Kemudian, beberapa orang yang maju pun ditangkap oleh untaian energi pedang setengah lingkaran ini dan langsung dipotong menjadi 2. Rusak. Pada saat ini, pria bertopeng berteriak dengan marah, dan kemudian, seberkas cahaya dingin tiba-tiba muncul dan meledakkan energi pedang warrior yang. Dengan ledakan, energi pedang warrior yang menghilang secara tiba-tiba. Warrior yang melirik pria bertopeng itu, lalu melambai ke atas, seberkas pedang melesat dan bertabrakan dengan guntur dewa warna hitam di atasnya. Ledakan. Guntur dewa warna hitam di atas kepala warrior yang tiba-tiba pecah dan berubah menjadi arus langit yang bertebaran. Pada saat ini, beberapa master alam kaisar datang ke warrior yang. Master alam kaisar itu hendak mengambil tembakan. Sebuah cahaya pedang melintas lagi di lapangan, dan kemudian kepala master alam kaisar itu terbang keluar. Mati. Di lapangan, pria bertopeng tiba-tiba berteriak, dan begitu suara itu jatuh, jarum perak sepanjang jari dengan jejak cahaya perak muncul di alis warrior yang. Dan ketika jarum perak hendak menembus kulit warrior yang, 2 jari menjepit kedua jarum perak, dan kemudian, jarum perak melesat kembali dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung mencapai pria bertopeng. Pria bertopeng mengecilkan pupilnya dan melambaikan tangannya dengan cepat.
sepotong cahaya perak keluar. Dia mendengar suara ding, dan hampir 100 jarum perak berubah menjadi pecahan dan berserakan di tanah. Warrior yang tidak peduli dengan pria bertopeng itu, dia menjentikkan jarinya ke atas, dan sinar energi pedang menyapa pilar guntur yang datang di atas kepalanya. Dengan ledakan keras, pilar guntur menghilang. Pada saat ini, serangan puluhan Master Alam Kaisar menghantamnya. Bang! Warrior yang mundur 5 langkah, dan pada saat ini, salah satu pilar guntur langsung meledak ke tubuhnya, dan cahaya guntur yang kuat langsung menenggelamkan warrior yang. Semua orang terkejut, dan kemudian gembira, apakah Ye yang sudah mati? Dalam sekejap, sebuah energi pedang membubung ke langit dari tengah guntur, dan puluhan pilar guntur pecah berkeping-keping. Warrior yang muncul di depan semua orang. Pada saat ini, warrior yang tidak mengalami cedera sama sekali kecuali pakaiannya sedikit rusak. Semua orang ngeri, dan mata mereka penuh kengerian. Terutama Raisa Qian, pikirannya kosong saat ini, dan matanya menatap warrior yang dengan ngeri. Karena pria bertopeng mengingatkan, dia sudah sangat melebih-lebihkan kekuatan Ye yang di hatinya, tetapi saat ini dia ngeri menemukan bahwa seperti yang dikatakan pria bertopeng, kekuatan Ye yang di depannya bahkan lebih dari yang dia bayangkan, itu menjadi beberapa kali lebih kuat, bahkan 10 kali lebih kuat. Karena kalian ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginan kalian. Dengan pikiran bergerak, 100 pedang hitam alam Dao tiba-tiba muncul. Di bawah kendali pikirannya, 100 pedang hitam alam Dao berubah menjadi 100 cahaya pedang dan bergegas ke kerumunan. Tiba-tiba terdengar teriakan. Di antara mereka, Master Alam Kaisar baik-baik saja, tetapi pendekar hitam di bawah Alam Kaisar tidak bisa menghentikan pedang warrior yang dan langsung terbunuh. Meskipun beberapa Master Alam Kaisar tidak terbunuh dalam hitungan detik, mereka juga terluka parah. Warrior yang tidak peduli orang-orang di halaman, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat pilar guntur di udara, dengan tatapan serius di matanya. Meskipun dia menghancurkan banyak pilar guntur, itu masih ada banyak. Apalagi pilar guntur ini lebih kuat antara satu dari yang lainnya, hingga saat ini energi yang terkandung di setiap pilar guntur dapat dengan mudah membunuh master kelas 1 Alam Kaisar. Yang terpenting, dia merasa guntur dewa warna hitam ini bukanlah gelombang terakhir. Pada saat ini, cahaya ungu dan guntur melintas, dan macan tutul ungu dan Mimi Lei muncul di samping warrior yang. Untuk apa kalian keluar? Warrior yang sedikit mengernyit, dia tidak pernah membiarkan kedua wanita itu keluar, karena di tempat ini, jika ada master setengah suci yang tiba-tiba menembak kedua wanita itu dalam bahaya. Macan tutul ungu menunjukkan ekspresi polos, lalu jari kelingkingnya menunjuk ke arah Mimi Lei. Mimi Lei memandang guntur dewa di langit, berkedip dan berkedip, lalu air liur terus mengalir. Melihat ekspresi Mimi Lei, warrior yang sedikit terkejut, dan kemudian berkata, apakah kamu ingin memakannya? Mimi Lei mengangguk tegas. Warrior yang berkata, apakah kamu yakin bisa memakannya? Mimi Lei mengangguk tegas lagi. Warrior yang ragu-ragu dan berkata, kalau begitu kamu makan, aku akan melindungimu. Mimi Lei menyeringai, sosoknya melintas, dan dia datang ke bagian atas kepala warrior yang, dan kemudian membuka mulut kecilnya. Di mata semua orang yang ketakutan, pilar guntur hitam tiba-tiba menjadi lebih kecil dan lebih kecil, dan akhirnya hanya sebesar jari, dan kemudian, pilar guntur hitam itu langsung dihisap ke dalam mulut oleh Mimi Lei. Mimi Lei menepuk perutnya dengan rakus, lalu membuka mulut kecilnya. Semua orang ketakutan.
Gadis kecil ini benar-benar makan guntur dewa warna hitam. Itu adalah guntur dewa, itu guntur dewa warna hitam yang bahkan ditakuti oleh pendekar hitam spesies penentang. Lalu dia makan seperti itu. Kamu harus mati hari ini. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar di lapangan. Semua orang melihatnya dan melihat pria bertopeng itu tiba-tiba melemparkan tabung giok hitam. Tabung giok melayang di udara. Tabung giok itu sedikit bergetar, baru saja akan berfungsi dan saat ini, cahaya ungu tiba-tiba muncul di tabung giok, dan kemudian tabung giok itu hilang. Pria bertopeng tercengang, tiba-tiba dia melihat macan tutul ungu di samping warrior yang, dan melihat macan tutul ungu sedang menatap tabung giok itu dengan rasa ingin tahu. Kembalikan tabung ajaibku. Mata pria bertopeng merah padam. Macan tutul ungu mengedipkan mata, lalu dengan ringan mengayunkan cakar kecilnya, dan tabung giok itu terbang menuju pria bertopeng. Pria bertopeng tidak senang, tapi wajahnya berubah drastis, dan kemudian perisai energi hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Raisa Qian di sebelahnya juga dengan cepat menampilkan perisai energi hitam, menutupi dirinya lapis demi lapis. Hanya beberapa pendekar hitam klan api suci di sebelahnya yang masih linglung. Akhirnya, ketika tabung giok hitam hendak jatuh dari langit, tiba-tiba, tabung giok hitam menjadi 100 kali lebih besar, dan kemudian banyak cahaya perak keluar dari sana seperti hujan deras, dan kecepatannya sangat cepat. Semua orang terkejut. Ketika beberapa orang ingin bersembunyi, itu sudah terlambat. Dalam sekejap, jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menusuk, dan seluruh tubuh tiba-tiba ditutupi dengan lubang kecil yang padat, dan beberapa master yang kuat alam kaisar bereaksi cukup cepat untuk menggunakan energi hitam untuk membentuk pelindung, tapi pelindung energi hitam hanya menghalangi kurang dari 2 detik lalu tertembus. Di lapangan, suara ratapan terdengar, banyak orang meninggal, kurang dari 2 detik, darah mengalir di tanah seperti sungai. Padahal ada ratusan orang, hanya kurang dari 10 orang yang masih berdiri sekarang. Warrior yang juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa tabung giok akan menakutkan seperti ini. Tahukah kamu, di antara ratusan orang itu, sebagian besar adalah master alam kaisar. Dia menggunakan serangan 100 pedang hitam alam Dao tanpa pandang bulu, tapi dia tidak bisa mencapai efek ini. Apa sebenarnya tabung giok hitam itu? Pada saat yang sama, dia diam-diam bersukacita di dalam hatinya, karena jika bukan karena bocah kecil, maka jarum perak ini akan jatuh padanya. Meski dia yakin bisa melawan secara fisik, cedera pasti tak terhindarkan. Dan sekarang, dia tidak boleh terluka di tangan orang-orang ini, karena dia memiliki musuh yang lebih kuat. Itu adalah hukuman surga. Meskipun dia adalah alam kaisar sekarang, masalahnya masih jauh dari selesai. Jika dia tidak bisa melawan hukuman langit ini, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Macan tutul ungu berkedip. Dia tidak menyangka bahwa benda yang dia buang begitu kuat, dan sekelompok besar orang mati seperti ini. Karena takut bahwa warrior yang menyalahkannya atas masalah itu, dia dengan cepat melintas ke bahu warrior yang. Kemudian kepalanya terus mengusap pipi warrior yang. Warrior yang tersenyum dan menghibur macan tutul ungu, dan kemudian bergerak dengan tangan kanannya. Tabung giok hitam jatuh ke tangannya, dan kemudian menatap pria bertopeng dan Raisa Qian, Meskipun pria bertopeng dan Raisa Qian berhasil menangkisnya, tetapi keduanya jelas terluka, dan ada tidak kurang dari 100 lubang kecil di tubuh mereka. Pria bertopeng menatap warrior yang dan berkata, tanpa diduga, kamu. Jangan bicara omong kosong, mati. Warrior yang menjentikkan jarinya,
dan puluhan energi pedang keluar. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di lapangan. Wanita itu memegang pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Dengan lambaian tangan wanita itu, sebuah energi pedang dan aura pedang menyembur membentuk salib. CCT. Pedang energi warrior yang langsung meledak, dan aura pedang dan energi pedang tidak melambat dan datang ke warrior yang meninju. Aura pedang dan energi pedang ambruk seketika. Wanita itu melirik mayat di tanah dan berkata, "Kamu membunuh orang-orang ini. Jangan bicara omong kosong, kamu juga mati." Warrior yang maju selangkah, mengulurkan tangannya dan menggenggamnya. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan kemudian pedang melesat keluar. Bersambung.